Oke, praktek kita kali ini adalah tentang short circuit ya. Seperti motherboard ini ya, ini short ya. Dan ini bisa deteksi dengan cara ya berbagai macam cara ya. Sih ya, bisa melakukan teknik raba ya, atau bisa kita menggunakan PSU Pico ATX ini ya. Kita siapkan Pico ATX ya dengan suplai tegangan 12,13 volt. Kita akan coba dulu dengan menggunakan power ATX ya. Kita masukkan power ATX ya. Nah, kalau di power ATX ini kita belum tidak terdeteksi arus yang dikonsumsinya oleh motherboard short ini ya. Oke, kita on kan ya, kita cek tegangan 5 volt ya di sini ya, terdeteksi ya, turun naik. Nah, ini udah tandanya short ya, terdeteksi turun naik, itu tandanya short. Kita ukur 3 volt standby nya masih stabil ya, 3,3 volt ya. Kemudian kita cek 3 volt standby DSW, nah itu drop ya, drop. Anda lihat ya, 3 DSW-nya drop ya. Anda cek lagi di tegangan 1 volt standby 0, oke, 0,2, 0,1 ya. Ini short ya. Ini short, tapi konsumsi arus tidak ditunjukkan. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan gunakan Pico ATX. Ini adalah Pico ATX ya. Kita pasang seperti biasa ya, layaknya power ATX. Nah, sesuai dengan pengalaman yang sudah kita lakukan, atau kita lakukan research lah katakanlah ya, motherboard dengan jenis ini ya memiliki konsumsi arus sebelum di switch range-nya itu antara 0,1 ampere ya sampai dengan 0,2 ampere. Itu sebelum di switch. Nah, setelah di switch gimana ya? Setelah di switch ya konsumsi arusnya itu akan naik ya di atas 2 ampere. Ya, setelah di switch akan naik di atas 2 ampere. Itu ya, bahkan ada yang nyampe ke 3 ampere, berarti tergantung dari motherboardnya. Ya, tergantung dari motherboardnya. Kita lihat ya, berapa konsumsi arus ya, atau dari penggunaan PSU ini kita bisa menyimpulkan dengan cepat bahwa motherboard ini short. Ya, dengan patokan itu tadi, arus standby itu cuman maksimum 0,2 ampere. Kita tes ya. Seperti ini, Anda perhatikan, saya akan menghubungkan ke sini. Anda lihat ya, konsumsi arus cukup tinggi ya, sampai dengan 1,8 ampere. Sudah barang tentu ini motherboard short di jalur 1. Apakah 3 volt standby AC, 3 volt DSW ya, atau 3 VSB, atau tegangan 1,05 PCH. Kenapa? Karena ketika belum di switch, konsumsi arusnya itu melebihi atau hampir menyentuh di angka 2 ampere. Ya. Sedangkan rata-rata power regulator ini, regulator yang ada di linear, yang ada di motherboard ini, maksimum itu hanya sampai 2 ampere. Sedangkan konsumsi sebelum di switch itu sudah hampir menyentuh 2 ampere. Fix ini ada short ya, di beban 3 volt AC, 3 volt DSW, atau 3 PSB ya, atau satu lagi 3 volt standby SB. Kita akan compare dengan motherboard yang hampir sejenis ya, dengan brand yang sama, GA B15M, untuk mengetahui dengan cepat ya shortnya itu ada di jalur apa, atau membandingkan, mengcompare ya dengan motherboard yang tidak memiliki short ya. Seperti ini ya, Anda perhatikan ya. Arus standby pada motherboard yang normal ya itu 0,123
ya, atau 2345. Oke, ya. Apakah dengan standby arus segini ya, tegangan standby-nya sudah terpenuhi? Kita akan cek ya. Kita akan cek di sini ya, tegangan 3 volt standby hadir ya, 3 volt standby AC hadir, 3 volt DSW hadir ya. Kemudian satu lagi ya adalah tegangan 1 volt apa? 1 volt apa? SB atau 1,05 PCH. Semuanya hadir ya, tegangan itu dan normal, berarti ini motherboard siap kita eksekusi untuk melakukan proses booting. Ya, terlebih dahulu dia mempersiapkan ya istilahnya memberikan perintah dari AC ke SB, dari SB ke AC, dan AC-nya melakukan power on dari power supply-nya itu sendiri. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya sebagai materi basic untuk mencari short ada di jalur apa. Apakah short di standby atau short seperti jalur 12 volt itu ya short di jalur 12 volt. Maka kalau short di jalur 12 volt itu lebih gila lagi Pak ya, arusnya mungkin akan naik ya ke kanan dan itu sangat berbahaya ya terhadap alat ini ya. Jadi ada SOP yang harus kita lewati seperti yang saya ajarkan sebelumnya, yaitu sebelum melakukan perbaikan ya terlebih dahulu Anda lakukan adalah pengukuran impedansi ya supaya prosesor aman, PSU kita nggak jeglek ya, dan satu lagi ya mungkin mudah-mudahan akan cepat solve ya. Seperti itu. Terima kasih, selamat siang.